Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Berinkarnasi di hari yang sama selama 100.000 tahun. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya diperlihatkan Lin Yue diajak oleh putra mahkota untuk menemui baginda ayahnya untuk Lin Yue membicarakan suatu rahasia. Namun sepertinya putra mahkota mempunyai rencana lain. Dia mengutus Zhang Sasa adiknya untuk menemui ibunya untuk mempertanyakan masalah Lin Yue. Lalu kita masuk aja part selanjutnya. Terlihat ada seorang wanita yang lagi duduk. Wanita itu berkata, "Pil kecantikan emas ini memang bisa membantu menjaga kulit tetap mulus. Lain kali suruh orang ke Kekaisaran Ziyun untuk membawa lebih banyak lagi ya." "Ya baiklah Ratu." Ternyata di sana ada Zhang Sasa menemui yang wanita tadi. Wanita tadi berkata, "Yankei itu yang kamu katakan tadi hanyalah sosok kecil. Mau bunuh ya bunuh saja. Tapi sekarang adalah masa sensitif. Ingatkan Zhang Wudi untuk mencari alasan yang masuk akal." "Ya baiklah Bu," jawab Zhang Sasa. Ternyata wanita itu adalah ibu mereka. Ibunya juga berkata, "Kedepannya masalah kecil ini jangan datang menggangguku lagi ya." Terlihat Lin Yue dibawa oleh putra pangeran menghadap ke baginda. Namun ada Zhang Sasa yang datang. "Kak, maaf ya, tadi ada urusan sedikit." Lalu Zhang Sasa pun bertransmisi suara kepada putra mahkota. "Ibu suruh kakak mencari alasan dulu yang masuk akal untuk bisa membunuhnya." Putra mahkota yang mendengar hal itu langsung berkata, "Ya sudah baiklah, kalian semua boleh pergi dari sini." Putra mahkota juga berkata kepada Lin Yue, "Sekarang sudah tidak ada orang. Kak Yankei, coba katakan rahasia itu pada aku biar aku tahu sedikit." Lin Yue yang menyamar sebagai Yankei berkata, "Boleh saja sih, tapi setelah aku mengatakannya, apakah orang yang bersembunyi akan langsung membunuhku?" Putra mahkota bertanya, "Aku tidak mengerti dengan maksud perkataanmu itu." Lin Yue pun menyeringai, "Zhang Wudi, aku tahu kamu bodoh, tapi jangan mengira aku juga bodoh. Ini bukanlah jalan ke istana. Lalu ada belasan master tahap Emperor King di sekitar sini. Apakah kamu kira aku tidak tahu itu?" Zhang Wudi yang sudah ketahuan di sana marah. "Tak kusangka kamu seorang rakyat jelata memiliki pengamatan yang begitu sensitif. Kalau begitu, aku juga malas berpura-pura lagi. Katakan rahasia atau mati. Pilih salah satu." Lin Yue menjawab, "Hei Zhang Wudi, ada masalah di otakmu ya? Menurutmu aku akan datang tanpa persiapan matang?" Zhang Wudi pun tambah kesal di sana. "Hei, kalau kamu mengira Zhang Qingzu si wanita jalang itu bisa menolongmu, maka kamu salah." Namun seketika Lin Yue menampar pipinya. Zhang Wudi pun berteriak, "Beraninya kamu menamparku ya?" Lin Yue juga menendang perutnya lagi sampai ia terpental ke udara. Melihat hal itu, Zhang Sasa kaget dan banyak sekali yang sudah berkumpul di sana. "Pangeran, bagaimana kondisimu? Tuan, kamu baik-baik saja kan?" Zhang Sasa berteriak, "Cepat, lindungi pangeran." Namun Lin Yue berbisik kepada putra mahkota, "Hei pangeran, kamu seharusnya tahu alasan kenapa Raja Haiwei masih belum mengangkat putra mahkota sampai sekarang kan? Karena dia tidak percaya denganmu dan terus mengawasimu. Jadi kamu tidak mungkin berani membunuhku." Putra mahkota bertanya, "Apa yang sebenarnya ingin kamu katakan?" Lin Yue menjawab, "Apa yang ingin aku katakan? Kamu seharusnya mendengar perintah ibumu, mencari alasan dulu yang masuk akal untuk membunuhku." Kagetlah Zhang Wudi, "Kenapa kamu bisa tahu?" Lalu Lin Yue pun menampar pipinya lagi. "Aku bukan hanya tahu, juga membantumu menemukan alasan yang tepat. Menampar pangeran seharusnya adalah alasan yang kuat untuk menghukumku, bukan? Satu tamparan ini demi putri ketujuh, dan satu tamparan yang ini demi adik seperguruanku, Lin Jian, dan satu tamparanku yang ini demi kamu ingin membunuhku. Lalu tamparan yang ini tidak ada alasannya, hanya karena aku ingin memukulmu." Terlihat muka putra mahkota babak belur ditampar-tampar terus. Melihat hal itu, Zhang Sasa pun berteriak, "Jangan berdiri saja, cepat bantu pangeran." Namun Lin Yue berkata, "Apa kalian ingin melihat pangeran kalian mati?"
Lin Yue juga berkata pada putra mahkota, "Baik, kamu sudah memiliki alasan yang tepat sekarang. Ayo bawa aku ke penjara langit terlebih dahulu." Zhang Wudi langsung berdiri dan ia berpikir, "Gila, dia benar-benar orang gila." Lalu terlihat di penjara langit di sana Lin Yue berjalan bersama Zhang Wudi. Lin Yue berkata, "Sekarang atur aku di ruangan penjara nomor 3A ya." Terlihat para penjaga penjara di sana terlihat marah. Siapa ya dia? Kenapa begitu berlagak? Iya, sampai pangeran dan putri keempat yang datang mengantarnya ke sini. Lalu aku pertama kalinya melihat orang bisa memilih ruangannya sendiri. Aneh sekali. Lalu diperlihatkan Lin Yue yang sudah berada di ruangannya. Lin Yue berkata, "Baiklah, kalian sudah boleh menjatuhkan hukumannya sekarang pada aku." Zhang Sasa pun terheran-heran. "Kak, orang ini benar-benar sangat berlagak. Masa menganggap penjara ini seperti penginapan?" Zhang Wudi sudah ketakutan menjawab, "Jangan berkata-kata tidak berguna seperti ini sekarang. Kamu tetap di sini ya. Aku berikanmu waktu 1 malam untuk mencari tahu rahasia yang Yan Kai miliki. Kalau tidak, kamu juga akan mati bersamanya besok." Mendengar hal itu, Zhang Sasa pun berpikir, "Ah, sialan. Hal yang tidak bisa kamu lakukan malah menyuruh aku dan memaksa aku melakukannya." Tidak lama dari sana, terlihat di sel Lin Yue. Lin Yue hanya menenggak minuman dan Lin Yue berkata pada Zhang Sasa yang masih melihatnya, "Hei, kamu tidak perlu melihatku. Kalau aku beneran mau keluar, penjara ini tidak bisa mungkin menangkapku. Lagi pula, kalau aku mau keluar, kenapa aku harus masuk ke sini sendiri?" Zhang Sasa yang dari luar ia berkata, "Baiklah, aku juga tidak tahu kenapa kamu melakukan hal seperti ini. Tapi kamu pasti akan mati besok kalau tidak mengatakan rahasia ini." Lin Yue pun melihat ke arah Zhang Sasa yang dimana Zhang Wudi atau putra mahkota sudah tidak di sampingnya lagi. Lin Yue berkata bahwa ia akan memberitahu rahasia dan ia menyarankan Zhang Sasa masuk ke dalam selnya bersama dirinya. Zhang Sasa pun kesal. Apa maksudmu?" Namun pengawal di sana pun berkata, "Hei yang mulia putri, jangan-jangan dia ingin mencelakaimu di dalam." Namun Zhang Sasa pun berkata pada pengawal itu, "Semuanya mundur ya, tanpa perintahku. Kalian dilarang mendekat sekarang." "Ya baiklah." Lalu terlihat Zhang Sasa masuk ke dalam sel bareng dengan Lin Yue. Zhang Sasa bertanya, "Apakah kamu sudah boleh mengatakannya sekarang rahasia apa?" Lin Yue berkata, "Lebih dekat lagi dong." Zhang Sasa pun semakin mendekat. Zhang Sasa bertanya lagi, "Apakah sudah cukup dekat denganmu?" "Iya, aku memerlukan setetes darahmu." Sambil memegang tangan Zhang Sasa, Zhang Sasa pun berteriak, "Tidak, apa yang ingin kamu lakukan? Aku masih belum menikah." Lin Yue pun berkata, "Setetes darah saja, apa hubungannya dengan menikah?" Lin Yue pun mengeluarkan setetes darah dari jari Zhang Sasa di telunjuknya. Lalu darah itu dilemparkan oleh Lin Yue ke atas meja. Kekaisaran Haiyue datang membuka arena Nadi Naga dan teleportasi pun terbuka, yaitu formasi teleportasi Nadi Naga. Terkejutlah Zhang Sasa dan ia berpikir, kenapa ada formasi teleportasi dalam penjara ini? Lin Yue pun segera masuk ke dalam formasi naga tersebut. Melihat hal itu, Zhang Sasa pun berpikir bahwa ia akan mengikuti Lin Yue kali ini. Dan ia masuk bersama dengan Lin Yue ke teleportasi tersebut. Sampai teleportasi tersebut pun menghilang dari penjara. Dan terlihat kota kuno Haiyue, arena rahasia Nadi Naga. Lin Yue berpikir di sana, kota kuno Haiyue, tanah suci dunia Changling zaman kuno. Dalam 10.000 tahun ini, aku juga pernah datang ke sini sih, tapi sayangnya hanya 1 hari. Aku tidak sempat mengambil barang itu. Terlihat Zhang Sasa pun baru sampai di sana. Zhang Sasa bertanya, "Kamu memukul Zhang Wudi lalu sengaja masuk ke penjara hanya demi masuk ke sini? Tempat apa ini?" Lin Yue menjawab, "Kamu saja tidak tahu tempat apa ini, masih berani masuk ke sini. Ayo, kamu nanti akan tahu sendiri. Ikutilah aku." Lin Yue pun segera loncat ke bawah dan Zhang Sasa mengikutinya. Hingga pada akhirnya mereka berjalan-jalan. Zhang Sasa sampai berpikir, bangunan di sini mirip dengan Kekaisaran Haiyue ya. Dan sampailah mereka di suatu prasasti besar. Zhang Sasa bertanya, "Apakah ini berhubungan dengan Kekaisaran Haiyue?" Lin Yue menjawab, "Ternyata kamu tidak bodoh ya. Coba kamu lihat lambang itu deh." Dan lambang itu berlambangkan naga. Di sana Zhang Sasa pun terkejut. "Apa? Ini naga Zulong?" "Ya, kamu sepertinya lebih pintar dari Zhang Wudi," jawab Lin Yue. Naga Zulong adalah salah satu dari beberapa monster hebat di zaman kuno. Apa kamu tahu hubungan naga Zulong dengan dunia Tao Changling?
Zhang Sasa menjawab, "Ya, tentu saja tahu. Naga Zulong adalah dewa pelindung dunia Tao Changling di zaman kuno. Apakah ini adalah laksa kekaisaran Changling zaman kuno ya?" Lin Yue menjawab, "Apa yang kamu tebak itu benar. Tempat ini adalah 100 kekaisaran Changling dulu. Tapi hubungan Naga Zulong dan dunia Tao Changling tidak seperti yang kamu bayangkan. Naga Zulong bukan menjaga dunia Tao Changling, melainkan menjaga benda itu. Diperlihatkan naga kepercayaan rakyat, Naga Zulong. Kenapa leluhur kalian mengira Naga Zulong melindungi dunia Tao Changling? Karena benda itu berada di dunia Tao Changling. Tapi perkembangan dunia Tao Changling yang pesat serta musuh yang semakin melemah, 100 kekaisaran mulai muncul hati serakah dan ingin mengambil benda yang dilindungi oleh Naga Zulong. Alhasil kedua belah pihak mulai bertarung. Akhirnya fisik Naga Zulong pun mati dan orang-orang kekaisaran Changling banyak yang terluka. Lalu roh jahat Naga Zulong tetap berada di bagian sini. Dan setelah Naga Zulong mati, roh jahatnya pun berada di sini dan tersegel di tempat ini. Mendengar hal itu, Zhang Sasa pun terkejut. "Apa? Maksudmu tempat ini adalah tanah suci dunia Tao Changling, lalu juga tempat kematian Naga Zulong? Tunggu, kalau sama seperti yang kamu katakan, berarti roh jahat Naga Zulong masih berada di sini dong?" Lin Yue menjawab, "Iya, tapi seiring waktu berjalan Naga Zulong hanya tahap Emperor Sovereign saja." Lin Yue pun membuka prasasti itu. Prasasti itu adalah benda yang dilindungi oleh Naga Zulong, jimat penyatuan langit dan manusia, yang merupakan salah satu dari 8 benda dewa. Jimat penyatuan langit dan manusia terbagi menjadi 4. Tempat inilah salah satu dari 4 bagian itu. Tapi meskipun hanya satu bagian, juga ada keuntungan yang tidak disangka. Sayangnya ada penyegelannya. Lalu terlihat Naga Zulong pun marah dan mengetahui prasastinya pun ingin direbut. Mendengar teriakan naga, Zhang Sasa pun memeluk Lin Yue dari belakang. Lin Yue pun berkata, "Punyamu itu lebih besar ya daripada punya Zhang Qingzu." Mendengar hal itu, Zhang Sasa pun malu dan ia mendorong Lin Yue. Tapi tanpa sadar, jari telunjuknya mengeluarkan darah. Zhang Sasa pun bertanya, "Kenapa darahku keluar sendiri ya?" Dan darah Zhang Sasa pun diserap oleh prasasti itu dan menghilang. Lin Yue pun berpikir, "Tak kusangka ya, luka Zhang Sasa bisa membawakan hasil yang tak terduga." Zhang Sasa pun terheran-heran. Apa yang sebenarnya terjadi? Terlihat di penyegelan prasasti itu. Lin Yue berkata, "Sepertinya penyegelan ini harus menggunakan darah dari keturunan orang kekaisaran laksa Changling barulah bisa membuka segel. Hanya satu segel yang terbuka sekarang. Kita masih perlu membuka 99. Namun sebelum Lin Yue menyelesaikan perkataannya, Naga Zulong keburu hadir di sana menjaga prasasti itu. Melihat hal itu, Zhang Sasa pun berteriak, "Apa itu Naga Zulong ya?" Ya betul, dia sudah mendekat. Lin Yue pun menarik tangan Zhang Sasa untuk kabur. Namun Zhang Sasa yang ketakutan selalu berteriak di tengah jalan. Lin Yue berkata untuk tetap diam. Tetapi pelarian Lin Yue masih terkejar oleh Naga Zulong di belakangnya. Sampai naga itu pun menyerang Lin Yue dan juga Zhang Sasa. Untung saja Zhang Sasa dilindungi oleh Lin Yue. Lin Yue pun bucat-bucat di sana dan ia berbalik badan. Zhang Sasa yang melihat luka Lin Yue, dia berteriak, "Dia terlalu kuat, meskipun master tahap Emperor Sovereign di sini, kita juga tidak bisa pergi." Dan terlihat Naga Zulong semakin marah terhadap Lin Yue dan juga Zhang Sasa yang ingin mengambil prasasti. Pada akhirnya, Lin Yue memanggil buluh itu dan juga memakai tombak kaisar. Lin Yue pun berkata, "Kamu tenang saja ya, jarak pintu keluar sudah tidak jauh lagi. Kita pasti bisa keluar dari sini." Lin Yue juga berpikir, setelah pemulihan luka beberapa waktu yang lalu, raga tempurku sudah mencapai tahap Emperor King tingkat 2. Lalu untuk menahan serangan dari Naga Zulong, Lin Yue memakai serangan Garuda ketiga. Namun Naga Zulong terlalu kuat, serangan itu pun berhasil ditepisnya. Tetapi untung saja Lin Yue berhasil mencapai pintu teleportasi di sana. Dan terlihat Lin Yue dan juga Zhang Sasa kembali lagi ke penjara itu dan terjatuh dari langit. Lin Yue berkata, "Kamu sudah melihatnya bukan? Kekaisaran Haiyue berhubungan dengan kehidupan dunia Tao Changling. Asalkan bisa mendapatkan benda yang di dalam sana, maka bisa membantu kekaisaran Haiyue menjadi pimpinan kekaisaran laksa Changling." Lin Yue pun mendekati Zhang Sasa dan ia berkata bahwa Zhang Sasa saatnya pergi karena sudah mengetahui rahasia ini. Namun Zhang Sasa berkata bahwa ia perlu istirahat sebentar karena ia juga terluka. Pada akhirnya Lin Yue pun menyembuhkan luka Zhang Sasa terlebih dahulu di sana. Dan Zhang Sasa pun berpamitan, "Terima kasih ya Yan Kai."
Ya pergilah, jawab Lin Yue yang menyamar sebagai Yan Kai. Lalu Zhang Sasa pun keluar dan berkata kepada pengawal, "Hei, kalian baik-baiknya menjaganya, penuhi semua permintaannya, jangan sampai terjadi sesuatu. Apa kalian mengerti?" Pengawal itu pun menjawab, "Ya baiklah, Yang Mulia Putri." Para pengawal yang lain pun terkejut. Apa aku tidak salah dengar? Kenapa putri keempat begitu lembut? Aku sudah sering berjumpa dengan putri keempat. Meskipun berada di depan pangeran, dia tetap bersikap sangat dingin. Benar-benar aneh sekali. Yan Kai, pasti karena Yan Kai. Lalu rambut putri keempat sedikit berantakan. Jangan-jangan mereka itu sudah... Salah satu pengawal di sana pun berteriak, "Hei, diamlah kalian, jangan berkata terlalu banyak. Kita harus lebih baik terhadap Yan Kai kali ini." Ya baiklah. Diperlihatkan di kediaman putri keempat. Di sana Zhang Sasa sudah pulang kembali ke kamarnya. Ia berpikir, "Yan Kai, kenapa kamu memberitahu rahasia ini pada aku? Kamu sudah membuatku susah untuk mengambil keputusan. Kalau aku memberitahu hal ini pada ayah, ayah pasti akan mengampuni Yan Kai. Tapi aku akan bermusuhan dengan Zhang Wudi. Aku harus memilih siapa ya, Zhang Wudi atau Yan Kai?" Lalu ia pun duduk di kasurnya. Ya baiklah, aku sudah memutuskan untuk menyelamatkan Yan Kai. Lagi pula Zhang Wudi juga tidak pernah percaya pada aku. Terlihat 15 menit kemudian di penjara Lin Yue, banyak sekali pengawal yang datang membawa makanan. "Tuan Yang, kami takut kamu kelaparan. Datang mengantarkan makanan untukmu. Semua ini adalah makanan dan minuman yang terenak di ibu kota. Buah kingdong yang paling segar, arak putih naga yang paling enak juga ada." Lin Yue berkata, "Baiklah, letakkan saja dulu." Dan ia bertanya, "Apakah putri ketujuh ada datang mencariku kali ini?" Para pengawal menjawab, "Putri ketujuh ingin berjumpa dengan Baginda, tapi ditahan oleh Ratu Ling Fei. Setelah itu dia memang ada rencana datang ke sini, tapi diusir oleh pangeran." Mendengar hal itu, Lin Yue berpikir, Zhang Qingzu gagal. Sepertinya harus tergantung pada Zhang Sasa. Lin Yue pun bertanya, "Coba katakan, kenapa sikap kalian terhadapku mendadak berubah?" Para pengawal pun menjawab, "Kami sudah menebak masalah Anda dan putri keempat. Lalu aku juga dari kejadian putri ketujuh dan pangeran. Aku yakin putri ketujuh juga menyukaimu. Lalu pangeran demi putri keempat barulah melarang putri ketujuh datang menjengukmu. Betul kan begitu maksudku? Ah, Anda begitu terkenal. Kami tentu saja harus menjalin hubungan baik denganmu. Anda adalah calon bangsawan." Mendengar hal itu, Lin Yue pun bertanya lagi, "Oh, ternyata ini yang sedang kalian pikirkan ya?" "Iya, bagaimana? Apakah aku pintar?" kata para pengawal itu. Lalu Lin Yue pun berkata, "Kamu memang jenius sih. Kalau begitu bantu aku melaksanakan satu hal ya. Aku sudah meramal putri keempat akan pergi mencari Baginda malam ini. Kamu bantu aku mengawasinya. Asalkan dia berjumpa dengan Baginda, langsung lapor pada aku." Para pengawal menjawab, "Kamu juga bisa meramal ya? Wah, kalau begitu tenang saja. Serahkan semuanya pada kami saja." Benar saja malam hari itu, Zhang Sasa pun keluar dan ia bertanya pada pelayan, "Apa putri ketujuh masih menunggu di luar?" Pelayan itu menjawab, "Ya, tapi Baginda tidak ada rencana ingin berjumpa dengannya." Mendengar hal itu, Zhang Sasa pun sedih. "Baiklah, apakah ada informasi dari pangeran?" Pelayan di sana menjawab bahwa pangeran sudah menurunkan perintah untuk membunuh Yan Kai. Sekarang mereka sudah bergegas ke tempat eksekusi mati. Mendengar hal itu, terkejutlah Zhang Sasa. "Jangan-jangan karena aku tidak melapor, Zhang Wudi malah mengira aku belum mengorek rahasia Yan Kai. Jadilah memutuskan untuk membunuhnya." Dan ia pun segera pergi dari sana. "Aku harus segera pergi mencari Baginda. Yan Kai, aku tidak akan membiarkanmu mati. Tunggu aku." Terlihat tangan Lin Yue diborgol dan ia ingin dieksekusi mati. "Tuan, aku akan memborgolmu dengan longgar agar kamu bisa lebih santai ya," kata pengawal yang bersekutu dengan Lin Yue. "Kalian tidak takut terlibat masalah kah?" Para pengawal itu menjawab, "Tidak takut. Tuan begitu hebat meramal. Anda bilang putri keempat akan mencari Baginda. Dia beneran pergi loh. Dan Anda bilang dirimu tidak akan mati. Pasti tidak akan mati." "Iya, kami percaya dengan Tuan. Kami menunggu Tuan kembali." Lalu datanglah Zhang Wudi atau putra mahkota. "Minggir, minggir, minggir. Antar Yan Kai di tempat eksekusi mati sekarang." Lalu terlihat di kamar Raja Hao Yue. Di luar sana terdapat putri ketujuh sedang mondar-mandir dan Zhang Sasa pun hadir. Putri ketujuh berkata, "Kenapa kamu datang ke sini, Zhang Sasa?" Zhang Sasa pun berteriak,
Cepat pergi, tolonglah Yankai. Aku akan berharap ayah untuk mengampuni Yankai. Cepat, kalau tidak pasti akan tidak sempat. Lalu bergegaslah Zhang Sasa. Namun Zhang Qingzu pun masih heran. Apa maksudmu sih? Zhang Sasa menjawab bahwa ia tidak sempat menjelaskannya. Dan Zhang Sasa langsung mendorong Zhang Qingzu di sana. Cepatlah pergi, cepat selamatkan Yankai. Dan terlihat Zhang Sasa pun berbicara kepada pengawal Baginda. Tolong laporkan pada ayah ya, aku ingin berjumpa dengannya. Ya baik putri keempat. Lalu diperlihatkan Lin Yue ingin dieksekusi mati di sana. Silakan lewat sini. Terlihat ada eksekutor yang ingin mengeksekusi Lin Yue. Para pengawal di sana pun heran. Kenapa ya putri keempat masih belum datang? Iya, waktu sudah matang. Seharusnya putri keempat akan keluar menjadi pahlawan. Jangan-jangan terjadi sesuatu. Berteriaklah Zhang Wudi. Penggal sekarang juga. Lin Yue di sana berpikir, sudahlah, dua putri tidak datang. Aku hanya bisa pergi sendiri. Namun Zhang Qingzu pun hadir di sana dan berteriak, siapa yang berani melukai paman guru? Aku akan membunuhnya 9 keturunan. Dan terlihat eksekutor itu terhempas oleh serangan Zhang Qingzu. Zhang Qingzu pun mendatangi Lin Yue. Paman guru, kamu jangan takut, ada aku di sini. Ya tenang saja, aku tidak pernah takut kok, jawab Lin Yue. Salah putra mahkota. Sialan, tak kusangka berani membuat kekacauan di sini. Aku juga akan membunuhmu hari ini. Lin Yue berkata padanya, janganlah berlagak, apa kamu sudah lupa dengan kejadian sebelumnya? Namun Zhang Wudi pun malah berteriak, haha, kamu menggunakan borgol yang terbuat dari besi Zuan. Memang kamu bisa bergerak sekarang. Lin Yue pun mengangkat borgol itu sambil tersenyum. Hanya besi Zuan saja. Aku akan. Dan borgol itu pun terlepas dengan mudahnya di lantai. Kagetlah putra mahkota dan juga Zhang Qingzu. Borgolnya lepas sendiri. Melihat hal itu, para pengawal di sana pun saling berbicara. Hei, siapa itu? Padahal Tuan masih belum mengeluarkan tenaga. Kenapa borgolnya malah lepas sendiri? Bukannya kamu yang menyuruhku untuk tidak mengunci terlalu erat ya, kata pengawal satunya lagi. Lalu terlihat ada pengawal di sana yang ketakutan. Dia berpikir, mampuslah aku. Kalau pangeran mengamuk, tamatlah riwayatku. Namun Lin Yue pun segera mengeluarkan yaksanya. Tidak ada borgol yang bisa mengikatku. Kalian ingin membunuhku benar-benar lugu dan polos. Beberapa penjaga penjara ini juga berniat baik. Lebih baik jangan melibatkan mereka. Dan itulah untuk part kali ini. Terima kasih teman-teman telah menonton. Dan kita lanjut di next part lain waktu. Dadah semuanya. Bye-bye, see you. Terima kasih banyak untuk kalian yang menonton sampai akhir video ini. Dan jika kalian menyukai video ini dan terhibur, jangan lupa untuk like video ini dan komentar di bawah ya. Share ke teman-teman kalian juga yang suka komik biar tahu channel ini. Dan terima kasih sebesar-besarnya bagi kalian yang sudah sawer di link saweria di deskripsi. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Oh iya, jangan lupa cek playlist Mimin. Di sana ada banyak alur cerita yang telah Mimin buat. Dan juga semoga kalian terhibur. Sampai jumpa, kita lanjut di video selanjutnya ya. Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak telah menonton.